di seluruh tempat. Tidak apa-apa, selama aula racun benar-benar ada, aku bisa menemukannya cepat atau lambat. Sangat mudah menemukan aula racun selama aku bisa memastikannya ada di sana. Walaupun di sana aku terburuk, aku hanya harus menemukan peta dan mengunjunginya satu persatu. Lagi pula meskipun aku tidak dapat menemukannya tempat yang secara langsung, Library of Heavenly Pet dapat memberitahuku semua sesuatu yang salah. Jika kau ingin menemukan aura racun, aku bisa membantumu, kata si Nonamu. Kau, benarkah? Kau bisa menemukan lokasinya? Tidak, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ya aku rasa kurang lebih aku tahu tempat itu. Kalau begitu, ayo kita berangkat besok pagi. Oke, deal, besok ya, sampai jumpa. Ngomong-ngomong, apa kau punya bis terbang lainnya? Kau, aku tidak ingin menaiki Howling Fireman bersamaku. Aku tidak percaya dia mengungkit ini dan dia sengaja melakukan ini setelah elangku berhasil didapatkan. Ayolah, apa kau mengejekku, kata si Nonamo. Tapi jika kau ingin menikahinya, kau harus bayar, karena itu adalah bis peliharaanku sekarang. Hahaha. Perjalanan kerajaan Tian membutuhkan 20 bis Bloodstone. Dengan Howling ini berada di tahap Grandmaster. Sekarang pengembangannya dia lebih cepat, maka aku akan mengandalkan harga dengan memberimu diskon 20%. Bagaimana? Siapkan 38 bis Bloodstone dalam pembayaran sebelumnya. Kita akan berangkat besok. Jangan lupa kau harus menyiapkan uangnya. Seharusnya aku tahu dia adalah orang yang pelit karena dia ingin menunggangi bis aula secara gratis, bukan? Lalu besoknya tiba. Tuan Zhang, rencanamu sudah selesai. Thank you, Ketua. Nona Sen, terima kasih telah mengantarku ke aula bis. Jika kau tidak keberatan, aku ingin mengunjungi sebentar dan aku bisa menyimpannya sebagai hadiah. Terima kasih. Aku bisa mengambilnya kalau begitu. Si pelit ini sangat murah hati memberikan pantar emas kepada Nona Sen. Apa hubungan mereka berdua? Ya, sampai jumpa. Lalu mereka pun pergi. Aula racun, kami datang. Kita harus pergi ke sana. Teratai merah ada di sana. Apa maksudmu kota teratai merah? Ya, dia adalah seorang raja herbal. Dia adalah rahasia kerajaan. Aku hanya dengar aula racun bersembunyi dalam gunung. Hanya raja herbal yang mengetahuinya. Jadi untuk ke aula racun membutuhkan banyak herbal untuk pembuatan racun. Saluran distribusi herbal itu berasal dari raja herbal. Ada 13 raja herbal di kota teratai merah dan aku berbicara tentang yang paling kuat. Kita membutuhkan untuk membantu, namun dia hampir tidak pernah bertemu dan pengunjungnya sudah menua dan dia tidak mungkin melihatnya untuk membujuknya untuk memimpin jalan. Jadi bagaimana kita melakukannya? Tapi kau bilang untuk membantuku menemukan aula racun, bukan? Kata Zhang Xuan. Aku hanya berjanji untuk membawamu ke Raja Herbal. Sisanya tergantung padamu, bukan urusanmu. Ayolah, sekarang begitu ya cara mainnya, kata Zhang Xuan. Apa kau tidak takut dia akan menolakmu? Tentu saja, tapi aku lebih khawatir tentang kapan kau akan bayarku. Dasar brengsek kau. Hei, kenapa kita berhenti di sini? Mereka pun berhenti di suatu tempat. Howling Fireman akan terlalu menarik perhatian dalam kota, akan menyebabkan masalah. Tidak perlu, lebih baik kita jalan kaki saja di sini. Rumput bumi jangkrik halus dan 5 benang suara beracun. Ramuan ini sebagian beras adalah sesuatu yang beracun. Dalam hal kimia pasti ada master racun di kota ini. Di mana si Raja Herbal itu? Ya, sejauh yang ku tahu dia sedang sakit. Lah, sakit? Sakit apa dia, kata si Zhang Xuan. Karena kau bisa menyembuhkan orang dan Howling itu, maka aku akan menyembuhkannya untukku, bukan? Kau pasti seorang tabib, bukan? Kau bisa bertemu Raja Herbal sekarang. Ah, tailah, aku harus jadi dukun lagi, kata Zhang Xuan. Tapi bagaimana caranya? Sepertinya dia tidak berguna. Baiklah, kau tunggu saja di sini. Tunggu sebentar, aku butuh persiapan. Persiapan apa yang akan kau lakukan? Kata si Nonamo. Aku akan menggunakan sesuatu. Sebaiknya aku mengubah identitasku supaya tidak menonjolkan diri. Dan si Zhang Xuan pun menggunakan kekuatannya untuk merubah wajahnya dan rambutnya pun diikat. Si Nonamo kaget. Apa? Itu seni penyamaran. Dan dia menjadi si Akyang, anjing, menjadi bawahannya sendiri. Tampaknya agak sulit untuk membuat wajah yang baru yang tidak kukena. Baiklah, aku pakai ini saja. Ayo kita pergi. Jadi selain alkemi, dia bahkan tahu seni penyamaran, penjinakan bis, dan obat-obatan. Aku tidak berpikir dia bisa melakukannya, kata si Nonamu. Keterampilan yang diajarkan guruku terlalu aneh dan khawatir aku akan menyusahkannya. Jadi, Tuan Lu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seseorang sedang berpamitan. Baiklah, sampai jumpa. Di sini tempatnya, kata si Nonamu. Tuan Lu, Nonamu, apa yang membawamu kemari? Ku dengar Raja Herbal sakit parah, jadi aku membawanya ke sini untuk menawarkan bantuan. Dia adalah dukun. Orang pintar begitulah.
tingkat manakah seorang tabib? Aku belum pernah menjadi tabib. Kapan aku menjadi tabib, kata si Zhang Xuan. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Karena kau bertanya padaku sebelum itu. Ngomong-ngomong, apa aku bisa mengobati Raja Herbal atau tidak? Aku akan melihatnya, kata Zhang Xuan. Tuan Lu, dia bukan tabib tapi pandai mengobati penyakit. Kurang lebih begitulah, semacam dukun-dukun begitulah, dukun-dukun sok tahu gitu. Oke. Lalu mereka pun dibawa ke suatu tempat. Silahkan masuk. Zhengjiu, berarti namanya si Zhengjiu ya, nama si Zhang Xuan sekarang. Si Jiu aja. Tabib bintang 3 baru saja pergi, tidak ada yang tabib yang lain di sana. Raja Herbal belum kembali ke kamar dan aku melihatnya. Dia setengah mati. Sepertinya aku harus menggunakan skill itu lagi, kata Zhang Xuan. Siapa orang ini? Kenapa pelayan membiarkan semua orang masuk begitu saja? Tuan San, apakah menemukan sesuatu? Aku tidak yakin, tapi ya aku akan mencobanya, kata Zhang Xuan. Sungguh kau telah menemukan sesuatu? Jangan khawatir. Yang benar saja, aku tidak melebihi khawatir dari ini. Membiarkan kau melihat orang sekarat begitu. Aku tidak tahu teknik rahasia yang bisa mengetahui apa yang salah dengan Raja Herbal. Hanya saja dia mungkin menderita. Bagaimana? Kami setuju melakukannya jika kau bisa menyembuhkannya. Beritahu apa yang kamu butuhkan. Aku tidak butuh apa-apa karena kau baik saja dengan ini. Aku akan melakukannya sekarang. Langsung dar. Dia pun memukul si kakek yang sedang sekarat. Hei, apa yang kau lakukan, Tai? Kenapa kau melakukan itu pada kakek-kakek yang sedang sekarat? Tenang saja, teknik rahasia aku mengharuskan berada dalam keadaan koma. Namun di sana si Nonamo. Apakah ada teknik seperti itu? Sesuatu teknik yang mengharuskan dirawat dalam keadaan koma. Tailah si Zhang Xuan ini, kurasa dia akan membuatku dalam masalah. Bukankah ini bertentangan dengan prinsip tabib, kata si Nonamo. Aku mengerti, aku minta maaf karena bersikap kasar. Aku harus melakukan ini, tolong maafkan aku, kata Zhang Xuan. Aku ingin tahu apakah dia dapat mencari sesuatu tentang masalah tentang masterku. Tentu saja, kata Zhang Xuan. Raja Herbal yang seperti ini kau. Sebelumnya dia bilang butuh Raja Herbal dalam keadaan koma, dan sekarang dia bahkan mengatakan Raja Herbal meminta ini. Jangan menyeretku ke dalam masalah ini, kata si Nonamo. Aku membiarkan untuk merawat masterku, tapi kau, ayolah. Apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi jika terjadi sesuatu dengan si Raja Herbal. Kau tahu kenapa setiap orang selalu menolak untuk mengetahui kebenaran sih, kata si Zhang Xuan. Namun tiba-tiba saja sepertinya kau sudah bangun, Raja Herbal. Baiklah, izinkan aku memberitahu sesuatu dan kita bisa melangkah ke tahap yang selanjutnya. Menurutmu aku benar? Ya, baiklah. Serangga kontrak bukan? Serangga kontrak apa itu? Aku tidak mengenalnya, kata si Nonamo yang panik. Apa maksudmu? Maksudku aku tidak tahu. Serangga kontrak adalah jenis kontrak khusus yang dibuat mendapatkan kepercayaan seseorang. Itu adalah keterampilan master racun seperti kontrak yang dibuat dengan bis. Setelah seseorang menandatanganinya akan setia kepada master racun sebagai bawahan. Jika master racun itu mati, bahkan dia serangga kontrak itu akan mati. Master racun menciptakan serangga kontrak untuk mengendalikan bawahan mereka yang menderita saat sakit berkepanjangan. Master musuh adalah Raja Herbal yang hebat. Dia diteratai merah memiliki mengambil serangga kontrak dengan menjadi bawahannya orang lain. Bukankah dia meminta ini, kata Zhang Xuan. Tolong aku tuan. Kau benar, dia melakukannya. Aku dapat menyelamatkannya hanya dengan satu syarat, kata Zhang Xuan. Aku ingin pergi ke aula racun, jadi kuharap Raja Herbal dapat membawaku ke sana setelah aku menyembuhkannya. Ke aula racun sekarang mengalami perselisihan internal dan mengasingkan diri, kata orang itu. Bahkan masterku tidak bisa masuk sekarang. Ini bukan waktu yang tepat untukmu pergi ke sana. Perselisihan ya, kata Zhang Xuan. Iya, kurang lebih begitu. Jika kau bersikeras, kau bisa pergi dalam 1 tahun. Perselisihannya mungkin akan mereda saat itu. 1 tahun, goblok lah siapa? Emangnya aku terlihat punya banyak waktu, kata Zhang Xuan. Aku ini sedang diracun, dalam hati dia berkata seperti itu. Tidak, aku akan terlambat jika aku pergi dalam 1 tahun. Jika kau setuju, aku akan menyembuhkannya sekarang. Bagaimana? Aku akan menyerahkan ini padamu sekarang. Berpikirlah, begitu kau mau melakukannya, aku akan menyembuhkannya. Tapi cepat, aku setuju. Kenapa kau malah berdiri di sana? Baiklah, kami setuju. Tanpa ragu dia pun ingin cepat sembuh. Baiklah, karena kau setuju, aku akan merawatnya sekarang. Akhirnya aku menemukan cara untuk sampai ke aula racun, kata Zhang Xuan dalam hati. Apa kita harus memindahkannya ke ruang perawatan? Tidak, di sini saja. Apa maksudmu? Dan Zhang Xuan seperti biasa
mencari menggunakan jarum akupunturnya dengan dilapisi aura. Cih, sayang sekali serangannya tidak ada di sini. Apa dia pergi ke tempat yang lain? Setelah aku selesai, aku bicara dengan mereksa Raja Herbal, tapi serangannya melarikan diri ke tempat yang lain. Sebelumnya ada di leher dan sekarang aku tidak tahu di mana. Sepertinya aku harus membuatnya buku baru. Maaf, aku mau kau pingsan lagi. Lagi? Apa maksudmu? Aku harus pingsan setelah kali menusukkan jarum, Tuan San. Lupakan repot, kenapa repot-repot bertanya. Dan pak, dar. Si kakek itu pun ditampar oleh Zhang Xuan. Ayolah, perawatan macam apa sih ini sebenarnya, kata si Nona mau di belakang sambil melihat. Tunggu masterku. Dan Zhang Xuan pun berusaha mencari serangga itu. Tidak, di tangan, di kaki, di lutut, di perut, di bahu, dan dar. Aku terpaksa melakukan ini. Ayo lihat, kemana lagi kau akan bisa kabur, rasa serangga tai. Dan begitulah, apa kau sudah melakukannya? Sial, serangganya kabur lagi. Maaf, tapi kau harus pingsan lagi. Dar. Bisakah aku menolak? Berhenti bicara omong kosong. Ayo cepat, lakukan saja, kecuali kau tidak ingin menyelamatkannya. Serangga ini terlalu aktif. Tabib akan menggunakan bubuk mati pada rasa kesempatan begitu kan? Nishino mau berkata seperti itu. Dengan sekali hembusan seharusnya tidak akan mensadarkan diri untuk waktu yang lama. Selain itu, seharusnya aku pakai obat penenang saja seperti bubuk begitu. Ayolah, Zhang Xuan. Bubuk mati rasa, apakah ada hal seperti itu? Lah, bukannya lo tabib, kenapa lo nggak tahu hal yang seperti itu, kata si Nonamo. Bubuk mati rasa adalah obat yang umum digunakan oleh para tabib dan efeknya mirip dengan obat bius. Tapi kau malah membuatnya pingsan begitu saja. Tailah, kata si Nonamo. Tabib seharusnya mengetahuinya dan membawanya bersama mereka, tapi orang ini belum pernah mendengarnya. Dia benar-benar dukun. Dia benar-benar bukan tabib. Dia benar-benar tai, kata si Nonamo. Kenapa aku tidak bisa tahu itu sebelumnya? Ini bubuknya ada seperti ini. Kenapa lo nggak kasih tahu? Dasar, kata Zhang Xuan. Tapi aku tidak tahu kau harus koma. Seandainya aku tahu, aku tidak akan melakukan masterku ditampar. Lalu si Zhang Xuan pun memberikan bubuknya dan menghirupkan bubuk itu ke si kakek. Tidak kusangka bubuk mati rasa dapat bekerja sebagai serangga juga. Ini saatnya hukuman bagimu, serangga nakal. Dan serangga itu pun ditusuk oleh jarum akupuntur Zhang Xuan dan keluar. Akhirnya serangganya keluar. Mereka benar-benar kaget. Jadi itu serangga kontrak. Ini serangga kontrak. Serangga inilah yang mengganggu Raja Herbal selama ini. Serangga inilah, kalian tahu, sekarang serangganya telah mati dan Raja Herbal akan segera punah dan segera bangun. Dan si kakek pun, apa aku perlu pingsan lagi? Tidak perlu, serangganya sudah mati. Mati? Aku bisa bergerak sekarang. Ini bagus, aku bisa bergerak sekarang. Lalu dia pun bersujud. Akhirnya aku bisa menggunakan. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan San. Master Anda, Master tidak boleh seperti itu. Terima kasih. Bantuku menyingkirkan serangga ini dan mendapatkan kembali kekuatanku. Masih ada yang salah denganku, tolong bantu aku memecahkan masalahmu ya. Itu masalah yang mudah. Aku bisa membantumu, tapi katakan saja apa itu. Aku tahu apa yang harus kau lakukan. Aku harus pingsan, bukan? Dan dar, dia pun membenturkan dirinya ke kursi dan pingsan begitu saja. Tunggu, bukan itu si Zhang Xuan yang kehabisan kata-kata karena bukan itu yang diinginkan. Dia sangat bersemangat sehingga dia bisa pingsan tanpa ragu. Maksudku, aku bisa melakukannya, tapi aku membutuhkan lebih banyak pertanyaan. Dan mereka berdua pun malah tertawa. Masterku ini aneh melakukan ini agar kau mengobatinya secepatnya. Kau bisa bicara denganku, aku akan memenuhi setiap permintaanmu. Baguslah kalau begitu, kata Zhang Xuan. Baiklah, bagaimana dengan ini? Raja Herbal adalah ahli pedagang herbal, bukan? Kau seharusnya mempunyai bubuk mati rasa. Beri aku 10 dosis. Dia memperlakukan Raja Herbal dan dengan seperti itu. 10 dosis bubuk mati rasa. Buat apa sih itu? Bahkan itu tidak mudah di kalangan umum. Kalian tahu bubuk mati rasa adalah salah satu obat dasar bagi seorang tabib. Harganya hanya puluhan koin emas dan 10 dosis berarti hanya beberapa ratus paling dia. Ya, apa masterku, intinya begitulah. Masterku hanya bernilai 10 sekecil itu. Mudah didapat, jadi murah ya bubuk itu. Mungkin apakah ada teknik untuk mengkultivasi di tahap Grand Master setengah langkah atau tahap Grand Master lebih banyak, lebih baik. Aku tidak peduli tentang levelnya. Aku dapat mengambilnya sebagai pembayaran jika kau dapat mengumpulkan ribuan teknik.
maka bayar saja aku dengan buku-buku yang ada di sini. Baiklah, ya kurang lebih ada banyak kultivator membayar dengan teknik eksklusif mereka saat mereka tidak mampu membeli obat herbal. Selama bertahun-tahun kami telah mengumpulkan ratusan teknik pada tahap Grandmaster. Setengah langkah setelah dan mungkin kami dapat menemukan beberapa untukmu, Tuan. Baiklah, kalau begitu kumpulkan sebaik-baiknya. Aku akan menyembuhkan mastermu sekarang. Dan sang cepat atau lambat mastermu sudah akan kembali. Ya, begitulah, waktu pun berlalu begitu saja. Dan si master sudah bangun. Terima kasih Tuan, Anda telah membantuku Tuan San. Master, kau sudah pulih sepenuhnya? Ya, tidak perlu pikirkan itu, kata Zhang Xuan. Zhang Xuan telah memecahkan masalah yang bahkan tidak dapat ditangani oleh tabib bintang 3 dalam waktu sesingkat ini. Siapa dia sebenarnya, kata si Nonamu. Tapi aku ingin tahu kenapa kau menandatangani serangga kontraknya sampai mau dikendalikan oleh orang lain jika mengingat statusmu. Seharusnya itu, ya ceritanya panjang, kata si master. Aku menandatanganinya di aula racun sebagai raja herbal yang hebat. Aku terlihat kuat dan mendominasi seluruh kota teratai merah. Sebenarnya aku hanya juru bicara aula racun. Jadi raja sebenarnya adalah pemimpin aula racun, ya, kata Zhang Xuan. Lebih tepatnya raja herbal di setiap generasi akan menandatangani kontrak dengan pemimpin aula racun, dengan demikian menjadi boneka mereka. Di setiap generasi, tapi serangga kontrak hanya akan menimbulkan rasa sakit ketika pemiliknya mati. Ya, aku tahu pemimpin aula racun saat ini telah meninggal. Bawahanku telah memberitahuku bahwa aula racun dalam perselisihan sipil yang berbahaya. Tidak lama bertemu di luar mereka, pemimpin saat ini meninggal secara tiba-tiba. Ketiga ahli warisnya berebut kekuasaan, menyebabkan kekacauan. Bahkan aku tidak berani pergi ke aula racun sekarang karena aku pasti akan mati di sana, kata si kakek. Anda bisa menyelamatkanku dan datang ke sana sebagai gantinya, tapi aula racun sekarang sangat berbahaya, Tuan. Jika Anda bisa menunggu, Anda bisa tinggal di sini tempatku. Aku akan mencari informasinya untuk Anda setelah salah satu ahli waris ditentukan, kurang lebih begitu. Jadi kau tidak perlu mengambil resiko. Racun di dalam tubuhku diletakkan oleh Qi, tapi bisa kambuh kapan saja, kata Zhang Xuan. Aku akan baik-baik saja, tunda dalam puluhan hari. Tidak, aku tidak punya banyak waktu, kata Zhang Xuan. Mungkin Anda benar-benar terburu-buru. Setauku mantan pemimpin meninggal mendadak dan tidak tahu memutuskan siapa sebagai pemimpin yang baru. Kekacauan akan berlangsung kecuali markas aula racun mengirim utusan untuk menumpas pemberontakan dan lalu memimpin pasukan baru. Secara umum, berapa lama waktu yang dibutuhkan ke kantor pusat pengirim utusan? Ya, memang ada presiden sepanjang sejarah mereka, tapi aku tidak yakin berapa lama yang dibutuhkan, kata si kakek. Aula racun menggunakan teratai merah tampaknya kuat di sini, tapi markas besar itu hanya cabang yang tidak penting. Jadi mereka mengirim utusan memakan waktu yang 15 hari lah, setengah bulan. Tai lah, setengah bulan membutuhkan waktu yang cukup lama. Aku membutuhkan saja dan memecahkan racun di dalam tubuhku. Aku tidak bisa hanya menunggu ketidakpastian selama beberapa bulan, bahkan mungkin bisa beberapa tahun. Cara terbaik untuk Anda adalah tetap menunggu, tapi Anda benar-benar tidak ingin menunggu, bukan? Kalau begitu, aku akan mengantar Anda sekarang. Hanya saja aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda. Zhang Xuan, sebaiknya kau tidak terlalu terburu-buru, kata si Nonamu. Lebih baik mengumpulkan informasi. Biar kupikirkan dulu. Namun di sana Zhang Xuan menyela. Bagus, mari kita berangkat sekarang. Let's go. Kita kumpulkan buku. Lalu setelah itu kita pergi sekarang. Setelah mendapatkan buku-buku itu, aku bisa mencapai puncak tahap Grandmaster dengan perpustakaan Heavenly Pathku. Seharusnya aku bisa melakukan half step full frame. Maka itu akan lebih baik jika aku pergi ke aula racun sekarang. Oke, tolong tetap di sini. Aku akan mencari buku. Baguslah, terima kasih. Akhirnya Zhang Xuan pun diberi beberapa buku sambil mengajari si Nonamu membuat pil. Hari kedua pun berlalu begitu saja. Zhang Xuan ditawari buku lagi. Lalu dia pun meningkat level ketiga. Hari ketiga, aku sudah mengambil keputusan Raja Herbal. Ayo kita pergi sekarang. Sekarang? Iya, sekarang. Bukankah kau bilang semuanya akan beres setelah markas utusan mengirim utusan? Ya, tapi itu akan merepotkan jika belum. Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan daripada menunggu utusan yang mungkin tidak datang. Jadi kita bisa menjadi utusan. Menjadi utusan.
Bacot, ngomong apa sih ini orang, kata si ketua. Itu mudah, aku hanya perlu membawaku ke aula racun dan memberitahu mereka bahwa aku adalah utusan. Apa, menyamar sebagai utusan maksud lo? Ayolah, itu akan menjadi benar-benar masalah. Tidak mungkin, itu hanya akan membuat kita terbunuh. Jangan membuatku takut. Apa kau serius, kata si kakek. Kau berjanji akan membawaku ke aula racun. Apa kau akan menarik kata-katamu, kata Zhang Xuan. Bukan begitu, jika kau takut, kau dapat kembali setelah membawaku ke sana. Aku, master, jangan lakukan itu, kata orang yang di sampingnya. Apakah dia menyelamatkan agar guruku mati lebih menyedihkan lagi? Namun si master pun berkata, ya bodoh amatlah, aku sudah melewati hidup dan mati. Aku tidak bisa mati lebih menyedihkan lagi. Aku akan menolaknya jika aku tahu ini mati, tapi sekarang aku hidup. Baiklah, aku antar kau ke aula akan ku antar kau ke aula racun.